itu adalah pembahasan kita di awal mengenai 5 opini audit terkait dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen atau KAP yang memuat 5 opini terhadap hasil audit. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan laporan auditor independen. Di bagian ini akan dijelaskan dan diberikan contoh mengenai laporan auditor independen dan laporan audit atas laporan keuangan komparatif. Laporan audit independen harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Unsur laporan audit independen adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah contoh-contoh dalam membuat laporan setelah dilakukannya audit oleh KAP. Nah, suatu judul yang memuat kata independen. Jadi judulnya itu harus ada kata-kata independen. Yang B, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan audit telah diaudit oleh auditor. Jadi jelas sekali bahwa laporan itu harus menyatakan bahwa laporan tersebut telah dilakukan audit. Yang pertama terkait dengan independensi, kemudian yang kedua adalah bahwa memang sudah dilakukan audit. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atau opini atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. Jadi di poin C itu sudah diberikan pemisahan tanggung jawab terhadap laporan tersebut. Laporan keuangannya adalah tanggung jawab auditor. Kemudian berikutnya, lapor manajemen itu bertanggung jawab terhadap laporan keuangan. Kemudian auditor bertanggung jawab terhadap laporan hasil auditnya. Yang D, suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Publik Indonesia. Yang E, suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang F, suatu pernyataan audit meliputi yang pertama adalah audit atau examination atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dan laporan keuangan. Jadi pernyataan itu pertama harus adanya data dan fakta, mulai dari pengujian sampai bukti pendukung. Kemudian penentuan standar akuntansi yang digunakan dalam estimasi-estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. Yang ketiga adalah penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Berikutnya kita masuk ke laporan auditor independen. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Jadi memang bisa dipastikan bahwa auditnya benar-benar dilakukan secara detail terhadap laporan keuangan sehingga bisa dinyatakan bahwa auditor akan memberikan opini dari auditnya. Suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal, neraca, dan hasil usaha, dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK, ITEP, atau IFRS. Kemudian kita masuk ke bagian lain dari laporan opini auditor, yaitu adanya tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publiknya harus masih berlaku, kemudian nomor izin usaha kantor akuntan publik. Dan yang terakhir adalah tanggal laporan auditor. Ya, ini adalah bagaimana cara untuk membuat laporan auditor independen, dimulai dari judul, kemudian konten, isi, kemudian masuk ke pernyataan, dan ada satu
penjelasan mengenai tanda tangan dari si auditor tersebut untuk menyatakan bahwa memang telah dilakukan audit oleh KAP sehingga bisa diberikan hasil audit berupa opini-opini yang seperti tadi kita jelaskan di bagian awal, ada 5 opini terkait dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen. Demikian yang dapat saya sampaikan kuliah kita pada malam hari ini. Ada 3 topik yang kita bahas pada malam hari ini ya. Yang pertama adalah masalah laporan keuangan auditif. Kemudian yang kedua adalah pendapat KAP, Kantor Akuntan Publik, ada 5. Ada wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan, wajar dengan pengecualian, keempat tidak wajar, yang terakhir adalah tidak memberikan pendapat. Kemudian yang terakhir kita tadi membahas mengenai laporan auditor independen, mulai dari lembaran judul sampai dengan penandatanganan laporan hasil dari auditor independen. Masih ada waktu 2-3 menit